Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali penjelasan dari 10 perkara yang bisa membatalkan atau merusak keimanan dan keislaman, atau yang disebut dengan nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Pembatal yang keenam yaitu man istahza'a bi syai'in min dinir rasul au thawabihi au iqabihi kafar. Orang yang memperolok-olok sesuatu yang merupakan bagian agama Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang berkaitan dengan pahalanya atau yang berkaitan dengan hukumannya atau iqab, maka dia telah kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai utusan Allah kepada mereka, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kamu memperolok-olok, dan janganlah kamu meminta maaf atau klarifikasi. Jangan klarifikasi kemudian menyebutkan alasan-alasan. Sungguh kamu telah kafir setelah beriman. Nah, berkata pensyarah, berkata Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah di dalam kitabnya yang sangat bermanfaat, itu kitab Tauhid, di mana kitab ini tidak ada yang menulis dengan metode sepertinya sebelumnya. Di mana di dalam kitab tersebut terdapat suatu bab, bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Bab tentang orang yang mempermainkan sesuatu yang di dalamnya terdapat unsur zikir kepada Allah atau Al-Qur'an atau Rasul. Nah, berkata pensyarah kitab tauhid tersebut, Al-Munjadid Ats-Tsani, pembaharu yang kedua, yaitu Abdurrahman bin Hasan di dalam kitabnya Fathul Majid. Nah, maka orang yang melakukan hal tersebut, sungguh dia telah kafir. Orang yang mempermainkan sesuatu yang di dalamnya terdapat unsur zikir kepada Allah, penyebutan nama Allah atau Quran atau Rasul, maka sungguh dia telah kafir. Nah, kemudian Syekh Al-Imam menyebutkan ayat yang mulia tersebut. Kemudian ditutup dengan perkataannya yang menukil riwayat dari Ibnu Umar dan Muhammad bin Ka'ab serta Zaid bin Aslam dan Qatadah, setelah menyebutkan ayat dalam surat At-Taubah ayat 64-65, yaitu dakhala hadithun ba'duhum fi ba'd, masuk pembicaraan sebagian mereka di dalam sebagian yang lain. Artinya ada obrolan.
ya, bahwasanya annahu qala, dia mengatakan, qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Ya, annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Ya. Jadi dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam serta Qatadah. Jadi ada obrolan di antara mereka, ya, tentang ayat di surat At-Taubah tersebut. Ini bahwasanya ada seseorang di perang Tabuk yang mengatakan, ma ra'ayna mithla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdzaba alsunan wala ajibana indal liqa. Ya, orang ini berkata ketika perang Tabuk, ya, kami tidak pernah melihat orang-orang seperti para ahli baca Quran di antara kami ini, yaitu orang-orang yang paling buncit perutnya, paling dusta lisannya, dan paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Ya. Nah, di mana orang ini memaksudkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mereka merupakan para ahli baca Al-Quran. Ya. Jadi orang ini mengejek Nabi dan para sahabat sebagai orang yang buncit perutnya, kemudian dusta lisannya, dan pengecut ketika bertemu dengan musuh. Ya. Jadi kalau istilah zaman sekarang apa? Kalimat yang mengandung bully, ya. Secara apa berarti kalau lisan? Secara verbal, ya. Tapi orangnya nggak ada mengandung gibah juga. Ya, mengandung gibah, menggibahi. Ya, dan nadanya merendahkan. Ya, Rasul dan para sahabat digambarkan buncit perutnya berarti apa? Tukang makan. Ya, kemudian digambarkan pengecut, kemudian digambarkan dusta lisannya. Nah, maka ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik mendengar kalimat tersebut, maka sahabatnya sangat sensitif. Dan ini adalah kalimat hinaan yang diucapkan oleh orang tersebut kepada Rasul dan para sahabat. Dan Auf bin Malik ini tidak tinggal diam. Nah, dia langsung menimpali, kadzabta walakinnaka munafiq. Nah, kamu bohong, akan tetapi kamu adalah orang munafik. Ya. Jadi langsung orang ini dilabrak oleh sahabat yang bernama Auf bin Malik. Tatkala orang ini mengucapkan kalimat yang mengandung unsur pelecehan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah. Kemudian Auf bin Malik mengatakan, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan kabarkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka pergilah Auf bin Malik menemui Rasulullah SAW untuk mengabarkan kejadian tersebut. Ya. Akan tetapi Auf bin Malik mendapati Al-Quran telah mendahulunya. Jadi laporan tersebut telah didahului oleh Al-Quran. Jadi Allah terlebih dahulu sudah mengabarkan kejadian tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun ayat yang menjelaskan tentang kejadian tersebut. Ya. Nah, kemudian datanglah orang yang mengejek tadi kepada Rasulullah SAW untuk apa? Klarifikasi. Jadi ketika Auf bin Malik melabrak orang ini dan mengancam dia akan melaporkan kepada Rasulullah SAW, dia merasa takut. Kemudian dia pun segera
mendatangi Rasulullah SAW untuk klarifikasi. Ya. Dan ketika itu Nabi SAW tidak mempedulikan orang ini. Ya, tidak mempedulikan orang ini. Beliau pergi dan menunggangi untanya. Nah, kemudian orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'abu wa natahaddatsu hadits ar-rakbi naqta'u bihi anna at-tariq." Wahai Rasulullah, tidaklah kami ini melainkan hanya sekedar berbincang-bincang dan bersenda gurau. Kami enggak serius. Ya. Yaitu kami hanya sekedar berbincang-bincang dengan obrolan di perjalanan untuk menghilangkan rasa capek di perjalanan. Hanya bercanda, enggak serius. Ya, hanya sekedar hiburan untuk menghilangkan rasa capek. Iya, tapi hiburannya tadi mengandung unsur pelecehan terhadap Rasulullah SAW. Ya, mungkin kalau di masa sekarang ya, model-model candaan yang suka ditayangkan di televisi yang nadanya merendahkan lawannya. Kemudian bercanda, ya, bercanda hal tersebut kan gitu kan, candaan-candaan di televisi, acara-acara lawakan-lawakan, candaan-candaan yang tadi mengandung unsur bully secara verbal, mengandung unsur hinaan, ejekan, ya walaupun niatnya bercanda. Nah, itu dilakukan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, jadi mirip dengan candaan ya supporter sepak bola di kampung untuk melemahkan mental tim yang menjadi lawan yang dia dukung, mengungkapkan bully-bully secara verbal untuk melemahkan mental. Ya. Contoh misalkan apa dulu biasanya tajong borokna, ya. Artinya apa? Menuduh si lawannya tersebut dia punya penyakit di kakinya sehingga cukup ditendang nanti dia kesakitan. Ya, hanya sekedar bercanda untuk apa? Untuk melemahkan mental ya, si tim yang menjadi lawannya. Nah, hal yang demikian tersebut dia lakukan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi Rasul dianggap atau dikata-katain buncit perut, tukang berbohong dan pengecut ketika bertemu dengan musuh. Dikata-katain seperti itu. Nah, orang ini datang klarifikasi, ya Rasulullah, kami hanya berbincang, bermain-main, hanya mengobrol obrolan di perjalanan untuk menghilangkan rasa capek di perjalanan. Ya. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, dia saksi mata ketika itu. Ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan binas'ati naqati Rasulillah SAW. Seakan-akan aku melihat orang tersebut ya bergantung di tali untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal hijarah tankabu rijlaihi, dan ya dia apa mengenai batu. Ya, jadi kedua kakinya mengenai batu karena dia memegang, Rasul tetap berjalan, mungkin terseret. Nah, sehingga apa? Kedua kakinya terkena batu. Nabi tidak mempedulikan. Ya. Nabi tidak mempedulikan orang ini. Dan Nabi hanya menjawab nanti, ya abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Jadi orang ini mengatakan, ya, seorang ini mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, ya Rasulullah, kami hanya berbincang-bincang dan bermain-main, bersenda gurau, enggak serius. Nah, kemudian Nabi menjawabnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum.
apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kamu memperolok-olok, maka janganlah kamu meminta maaf atau klarifikasi. Ya, jangan meminta uzur, meminta pemakluman. Qad kafartum ba'da imanikum, karena kamu telah kufur setelah beriman. Dan Nabi tidak menoleh kepadanya dan tidak menjawab lebih selain apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Nah. Maka ucapan mereka, yaitu orang-orang yang melakukan hal tersebut, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya tidaklah kami ini melainkan hanya berbincang-bincang dan bersenda gurau. Maksudnya apa? Kita tidak bermaksud untuk mengejek secara hakiki, enggak. Jadi kita enggak bermaksud mengejek secara serius, enggak. Ya, tujuan kami hanyalah sekedar obrolan dan bermain-main untuk menghilangkan capek penat di perjalanan. Ya. Tapi walaupun demikian, kafarahumullahu jalla wa ala, Allah mengkafirkan mereka. Allah jalla wa ala mengkafirkan mereka. Padahal mereka sebelum itu beriman. Ya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya mereka telah kufur setelah mereka beriman dengan lisannya, padahal mereka sebelumnya telah kufur secara batinnya, artinya ini orang-orang munafik. Maka hal ini telah dibantah oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di dalam sebagaimana dinukil di dalam kitab Fathul Majid. Nah, berkata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam Kasfus Syubhat, walakin alaika bifahmi ayatain min kitabillah. Akan tetapi hendaknya kamu memahami dua ayat dari kitab Allah. Yang pertama dari keduanya adalah firman Allah Ta'ala, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka janganlah kalian meminta maaf, klarifikasi, karena sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Nah, kata Syekh, fa'idha فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمات قالوها على وجه اللعب والمزح والمزح تبين أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل بخوفا من نقص مال أو جاه أو مدارة لأحد a'zamu mimman yatakallamu bi kalimatin yamzahu biha. Maka apabila telah tampak bagimu secara jelas bahwasanya sebagian sahabat yang mereka memerangi Romawi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kufur dengan sebab kalimat yang mereka ucapkan yang hanya sekedar main-main dan bercanda. Ya. Maka jelas ya, bahwasanya orang yang berbicara dengan kalimat kekafiran atau mengamalkan kekafiran karena takut kekurangan harta atau pengaruh atau hanya sekedar cari aman dari seseorang, ini lebih besar daripada orang yang berbicara dengan suatu kalimat yang dengannya dia bercanda. Selesai penukilannya. Nah, وقد قسم غير واحد من أهل العلم منهم الإمام المجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى هذا الناقد إلى قسمين. Dan lebih dari seorang ulama ya, telah membagi ya, di antaranya Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala pembatal ini menjadi dua bagian. Ya. Istihza ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah al-istihza as-sarih, ejekan yang jelas, ejekan yang nyata-nyata. Ya.
Kalladzi nazalat fihil ayah, seperti kasus yang ayat Al-Qur'an turun yang berkaitan dengannya. Yaitu ucapan mereka, kami tidak pernah melihat orang-orang seperti ahli baca Al-Qur'an di antara kami ini yang mereka lebih buncit perutnya, dusta lisannya dan pengecut ketika bertemu denganmu. Musuh ini sharih, ini jelas. Olok-olokan secara sharih, secara jelas. Ya. Dan yang semisalnya di antara ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh orang-orang yang suka mengolok-olok tentang agama ini. Ya, kaman yastahzi'u bil amirini bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Seperti orang yang yastahzi bil amirina bil ma'ruf. Ya, mengolok-olok, mengejek orang yang suka melakukan amar ma'ruf wan nahina 'anil munkar, dan yang suka melarang dari kemungkaran karena melakukan hal tersebut. Ya. Jadi dia mengejek orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar disebabkan dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Atau wakal istihza bil musallin li ajli salatin, seperti orang yang mengejek orang yang salat karena salat yang dia lakukan. Ya. Baik. Misalkan dia salat. Nah, ya dia salat, kemudian ada orang yang mengejeknya. Beda ahli agama mah ya, dengan nada mengejek. Ya. Atau misalkan gak akan hujan angin ya, kamu sholat, dia mengejek orang karena melaksanakan sholat, diejek, dihina ya, seperti itu. Atau seperti orang yang mengejek terhadap orang yang membiarkan jenggotnya karena dia mengamalkan sunnah, membiarkan jenggotnya panjang misalkan, dan yang lainnya. Maka semua itu dan yang semisalnya merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Nah, kemudian yang kedua, bentuk istihza yang tidak sharih, yang tidak terang-terangan. Nah, yaitu al-bahrul ladzi la sahila lahu, lautan yang tidak bertepi. Ini dijelaskan juga di dalam Aqidat Tauhid oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Contohnya apa? Ejekan dengan kedipan mata, ar-ramzu bil ain. Ya, mengejek dengan kedipan mata. Ya. Wa ikhrajul lisan, mengejek dengan cara menjulurkan lidah. Ya, jadi tidak dengan lisan tapi dengan bahasa tubuh. Jadi mengejek dengan bahasa tubuh. Di antaranya apa? Menjulurkan lidah. Ya, wa maddis syaffah, ya, dengan apa? Memanjangkan bibir, ya, maksudnya apa? Memanjangkan bibir itu manyun ya. Ya, memonyongkan bibir untuk mengejek. Ya. Ada orang amar ma'ruf nahi mungkar kemudian diejek dengan cara yang mengejeknya memonyongkan bibirnya. Atau berkedip-kedip dengan satu sama lain sebagai bentuk ejekan, atau menjulurkan lidah, misalnya Allah, nah gitu, seperti itu contoh. Dan yang semisalnya. Nah, atau ejekan dengan isyarat tangan. Ya. Ketika membaca kitab Allah atau sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ketika melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka ini juga merupakan kekufuran. Ya, maka hal tersebut juga merupakan kekufuran. Fayajibu 'alal muslim an yahdhara min dzalika asyadal hadzar. Maka wajib bagi seorang muslim berhati-hati dari hal tersebut dengan sangat berhati-hati. Ya, dan mengkhawatirkan dari perkara tersebut atas dirinya. Nah,
Dan sebagaimana wajib bagi setiap muslim, dia menindak tegas orang-orang yang melakukan istihza, melakukan olok-olokan terhadap agama Allah, ya, dan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau kanu aqraba qarib, walaupun dia adalah orang yang paling dekat dengannya. Ya. Nah, seperti kisah, ya, Julas, ya, Ibnu Samit As-Suwaid, ya, dia nyeletuk berbicara, ya, dengan mengatakan kalau sekiranya ajaran yang dibawa Muhammad itu benar, tentu kita ini lebih sesat daripada, ya, keledai keluarganya. Ya. Nah, Julas ini menikah, ya, dengan seorang perempuan dari kalangan sahabiah dan punya anak sambung. Ya. Padahal dia sangat menyayangi anak sambungnya ini. Dia sangat menyayangi anak sambungnya ini. Ya, Julas ini, ya, sangat menyayangi anak sambungnya. Tapi tatkala dia mengatakan kalimat tersebut, ya, si anak sambungnya ini langsung mensikapi bapak sambungnya ini dengan sikap yang tegas dan dilaporkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkara tersebut dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nah. Ya, Taib Julas Ibnu Suwaid As-Samit, ya, keliru tadi, ya. Jadi namanya Julas Al-Julas Ibnu Suwaid Ibn Samit. Ya, dia mengatakan apabila ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu betul benar, tentu kita ini lebih jelek daripada keledai. Nah, kemudian anak dari istrinya atau tadi anak sambungnya mengatakan, wallahi ya adu wallah la akhbiranna Rasulullah bima qulta. Demi Allah wahai musuh Allah, aku akan laporkan apa yang kamu katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Ya. Jadi padahal Julas ini sangat sayang kepada anak sambungnya ini. Ya, tapi tatkala dia mengatakan kalimat yang menghinakan kehormatan Rasulullah SAW, maka anak sambungnya ini tidak tinggal diam, langsung bertindak tegas kepada bapak tirinya tadi, bapak sambungnya tadi. Ya, bahkan mengatakan wahai musuh Allah. Ini takfir yang sharih, ya, pengkafiran yang sharih, yang jelas, ya, kepada Al-Julas bin Suwaid As-Samit ini. Ya. Dan dalam riwayat lain, ya, anak tersebut bernama Mus'ab, ya, bernama Mus'ab. Baik. Kemudian wala yujalisuhum, dan jangan kita mau duduk-duduk dengan orang yang seperti itu. Tidak boleh kita duduk-duduk, ya, orang yang seperti itu. Supaya tidak menjadi seperti mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam kitab, yaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sampai mereka berbincang dalam bincangan yang lain, dalam obrolan yang lain. Sesungguhnya kamu apabila demikian sama seperti mereka.
Maka barang siapa yang mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok, kemudian dia duduk bersama mereka disertai dengan keridhaannya. Artinya bukan terpaksa, dia ridha, ikut duduk, dia senang, ridha dengan hal tersebut. Nah, maka dia seperti mereka di dalam dosa kekufuran dan keluar dari Islam. Ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan au thawabihi au iqabihi, maksudnya apa? Orang yang mengolok-olok sesuatu dari apa yang telah dibawa ya oleh agama ini, ya, berupa kabar tentang pahala sebagian amal atau hukuman atas sebagian perbuatan, ya. Kama yatalafadhu bidzalika ba'dul maghrurin al-mutahattikina al-jahilin. Sebagaimana ya, telah berucap dengan perkataan demikian sebagian orang yang tertipu dan orang yang tidak tahu malu dari kalangan orang-orang jahil. Jadi menjadikan tentang pahala dan dosa ini sebagai bahan candaan, bahan ejekan, bahan olok-olokan. Fahada kufrun azim. Maka ini merupakan kekufuran yang sangat besar. Fa na'udzubillah min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Maka kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kemurkaannya dan menyebabkan turunnya siksaannya yang pedih. Nah, kemudian di sini ada tanbih, ya, tapi ini juga perlu dikomentari lagi tanbih di sini, ya. Kullu ma taqaddama min dzikri kufri man fa'ala syai'an mimma dzukira huna wa nahu innama huwa li bayani hukmi dzalika wa tahdzir minhu. Wa annahu kufrun mukhrijun minal Islam. La annahu yutlaqu ala ahadin muayyan annahu kafir. Nah, ini tadi perlu dikomentari tanbih ini, ya. Jadi semua yang telah disebutkan penyebutan tentang kufurnya orang yang melakukan sesuatu, ya, dari yang disebutkan di sini dan yang semisalnya itu untuk menjelaskan hukumnya dan peringatan dari hal tersebut, bahwasanya itu adalah kekufuran mengeluarkan dari Islam, bukan untuk memvonis seseorang tertentu bahwasanya dia kafir, ya, walaupun terjadi darinya sesuatu yang ya muhtamal lima zakarna. Nah, ini jadi sesuatu yang ada kemungkinan dari yang kami sebutkan, ya, berarti apa? Ini enggak jelas. Jadi perkara yang muhtamal, perkara yang mengandung kemungkinan. Adapun perkara yang tidak muhtamal itu jelas misalkan merupakan pembatal keislaman, ya kita hukumi sesuai dengan yang nampak dari dirinya. Nah, kita tidak boleh tergesa-gesa mentakfir kalau perkaranya muhtamal, kalau perkaranya ada kemungkinan. Jadi ragu kita, ini tuh contoh dalam masalah bercanda misalkan ini sudah jatuh pada istihza atau bukan. Ketika tidak jelas, ya kita jangan tergesa-gesa melontarkan hukuman takfir ketika perkaranya belum jelas. Nah, tapi kalau jelas misalkan orang mencela Allah, mencela Rasul, ya, mengejek Allah dan Rasulnya, ya ini perkara jelas, ya maka kita tidak boleh tawakuf dalam pentakfiran orang tersebut, ya. Nah, li'anna itlaqal kufr ala al-muslim bi majr syai'in muhtamal amrun azim wa khatarun kabir, ya. Dikarenakan apa? Ponis kufur kepada seorang muslim karena sesuatu yang mengandung kemungkinan, ya, mengandung banyak kemungkinan, ini perkara yang berbahaya, yang perkara yang sangat besar. Nah, maka falabuda liman sami'a mithla dzalika min ahadin an yatathabbat wa yuraji al ulama al muhaqqiqin ba'da badli nasih wa tahwif liman sadara minhu bidzalik. Maka barang siapa yang mendengar ya, kasus seperti itu dari seseorang, maka dia harus tabayun. Kemudian dia harus merujuk kepada ulama muhaqqiqin setelah memberikan nasihat dan setelah memberikan ancaman yang menakut-nakuti orang yang melakukan atau yang timbul darinya perbuatan seperti itu. Ya, amma qaulul mar'i yutlaqul kufr 'alal muslim. Ya, yaitu yutliqul kufra 'alal muslim. Adapun ketika seorang
memponis kufur kepada seorang muslim, namun dia tidak memiliki ilmu dan basirah dan tidak rujuk kepada ulama muhaqqiqin, fahada ata min qibali jahlihi, kemudian dia melakukan sesuatu dari kebodohannya, maka wa alaihi wa'idun syadid, dia terdapat ancaman yang sangat keras. Ya, baginya ada ancaman yang sangat keras, sebagaimana dalam kitab Sahihain dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah berkata atau bersabda, man da'a rajulan bil kufri, barang siapa yang menuduh seseorang dengan kekufuran, au qala ya adu Allah, atau dia mengatakan wahai musuh Allah, walaisa kadzalik, tapi tidak demikian, illa hara alaihi, maka kalau tidak, maka ponis tersebut kembali kepada dirinya. Ya, ini kalau sesuatu yang memang muhtamal, sesuatu yang memang tidak jelas, ada kemungkinan-kemungkinan, maka tidak boleh kita tergesa-gesa dalam memponis kufur kepada seseorang. Adapun kalau perkaranya jelas, maka tentu kita tidak boleh tawakuf, tidak boleh abstain dari hal tersebut. Fayam bagi lil muslim an yatanabbah li hadza, maka hendaknya bagi seorang muslim dia hati-hati dengan perkara tersebut. Ya. Dan apabila dia mendengar atau sampai kepadanya tentang seseorang sesuatu dari yang telah dijelaskan dan yang semisalnya, maka hendaknya dia menasihatinya dan menakut-nakutinya dengan Allah. Ya, dan mengabarkan kepadanya bahwasanya ucapannya atau perbuatannya sangat berbahaya dan dikhawatirkan bagi yang melakukannya adalah kekufuran yang besar. Fa in qabila falhamdulillah, kalau dia menerima alhamdulillah. Wa in asara wa anad, kalau dia terus-terusan dan membangkang, fayurajiul ulama al-muhaqqiqin, maka kembalikan kepada ulama muhaqqiqin. Wa bidzalika tabra'u zimmatuhu, maka dengan hal itu dia telah bebas dari kewajibannya. Wallahul muwaffiq, dan Allah pemberi taufik. Nah, taib. Jadi ini tadi ya, kalau sesuatu yang sifatnya muhtamal. Ya, jadi muhtamal ini enggak jelas. Ada kemungkinan. Ya. Karena kan halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, jadi perkara yang masih mutasyabihat, ya, apakah ini jatuh kepada kekufuran atau tidak, maka jangan tergesa-gesa memberikan hukum kecuali setelah jelas. Ya, kecuali setelah jelas. Nah, taib. Nah, berkata Syekh Shalih Fauzan di dalam silsilah atau syarah silsilah Rasail, ya, atau syarah Rasail, ya, tentang ayat tersebut, ya. Fahada dalil ala anna man saballaha aw rasulahu aw kitaba aw syai'an minal Qur'an aw syai'an min sunnati Rasul sallallahu au annahu yartadu anil Islam wa in kan yamzah. Maka ini dalil bahwasanya orang yang mencela Allah atau Rasulnya atau sesuatu dari Al-Quran atau sesuatu dari sunnah Rasul SAW, bahwasanya dia murtad dari Islam walaupun bercanda, ya, walaupun bercanda. Nah, kemudian Syekh mengkritisi, aina ladina yaquluna innahu la yartad ila idza nawa min qalbihi. Mana orang-orang yang mengatakan bahwasanya dia tidak sampai murtad kecuali kalau dia meniatkan dalam hatinya. Nah, mana orang yang mengatakan seperti itu? Falau sabballaha wa rasul awil Qur'an ma nahkumu alaihi illa idza kana i'taqadahu. Ya, walaupun dia mencela Allah dan Rasul atau Al-Qur'an, kita tidak menghukumnya kecuali kalau dia meyakininya. Nah, ini akidah Murji'ah. Ya. Ma nahkumu alaihim bi mujarrad takallum aw talaffuz aw fi'l. Kita tidak menghukumi mereka hanya sekedar ucapan, hanya sekedar lafaz atau hanya sekedar perbuatan. Kemudian kata Syekh, min aina atau bihadzal kalam wa hadzal qaid. Dari mana mereka datang dengan membawa kalimat seperti ini atau ikatan seperti ini? Ketentuannya dari mana harus seperti itu? Ya. Tidak boleh menghukumi hanya sekedar ucapan atau perbuatan atau sekedar talafut. Dari mana ketentuannya? Kata Syekh. Saya mempertanyakan, dari mana aturan itu? Ya. Nah, Allahu yahkama alaihim biriddah. Allah menghukumi mereka dengan hukuman riddah, murtad. Wa hum yaqulun, dan mereka mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanya berbincang-bincang dan bersenda gurau, bermain-main. Ya.
Jadi tadinya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mentauhidkan Allah. Akan tetapi tatkala mereka mengucapkan ucapan tersebut, Allah Jalla wa Ala qala, Allah Jalla wa Ala berfirman, qad kafartum ba'da imanikum. Nah, sungguh kamu telah kufur setelah kamu beriman. Nah, di situ Allah tidak mengatakan in kuntum ta'taqiduna hadza. Ya, tidak ada qaid, tidak ada pengikat misalkan sungguh kamu telah kufur setelah beriman kalau kamu meyakini hal tersebut. Tidak ada kalimat kalau kamu meyakini hal tersebut, enggak ada qaid itu. Enggak ada pengikat itu. Ya, dimutlakan. Ya. Secara kaidah apa al-mutlaq? Ya. Sesuatu yang mutlak, ya. Ujriya ala itlaqihi, maka diperlakukan sesuai dengan kemutlakannya. Atau yubqa ala itlaqihi, maka dibiarkan di atas kemutlakannya. Kecuali kalau ada dalil yang lain yang mengikatnya, baru disebut dengan hamdul mutlak alal muqayyad, yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Ya. Ayat tersebut atlaqa, Allah memutlakannya, tidak mentakyid, tidak mengikatnya dengan ikatan. Nah, nas'alullah al-afiyah, kita memohon kepada Allah keselamatan. Fa yajibu anal umur tunazzal manazilahum wala natadakhal fiha biziyadat aw naqs aw taqyidat min indi anfusina. Jadi wajib perkara-perkara ini ditempatkan sesuai dengan posisi-posisinya. Kita tidak boleh ikut campur di dalamnya dengan memberikan tambahan atau mengurangi atau memberikan taqyidat, ikatan-ikatan dari diri kita sendiri. Enggak boleh. Nah, Allahumma sa'ala an aqidatihim. Allah tidak mempertanyakan akidah mereka. Ma dzakara annahum ya'taqidun. Allah tidak menyebutkan bahwasanya mereka meyakininya. Bal hakama alaihim biriddah ba'dal iman. Ya, bahkan Allah menghukumi mereka dengan hukuman murtad setelah beriman. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu telah kufur setelah beriman. Ini sebagai konsekuensi atas ucapan tadi. Atas ucapan yang mengandung unsur ejekan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Sebagai konsekuensi dari al-istihza tersebut, dari ejekan tersebut, dan tidak mengikatnya dengan ikatan-ikatan tadi. Ya. Maka kata Syekh, al-insan idza takallama bi kalimatil kufri wa huwa ghairu mukrah yuhkamu alaihi biriddah. Maka seseorang apabila dia mengucapkan kalimat kufur dan dia tidak terpaksa, tidak terancam jiwa, maka dia dihukumi riddah. Ama idza kana mukrahan fahada la yartad. Adapun kalau memang dia dipaksa, terancam jiwa seperti kasus Ammar bin Yasir, fahada la yartad, maka dia tidak dihukumi murtad. Nah, ini saja yang mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.